Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Olivia dengan NIM 43010200186 akan membahas 3 materi. Pertama, awal mulainya perpecahan golongan dalam umat Islam. Sejarah Islam mengatakan bahwa perpecahan golongan umat Islam terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan, dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman, serta mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak, sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perang antara kubu Ali dan kubu Aisyah radhiyallahu anhu, dan perang Siffin, yaitu perang antar kubu Ali dengan kubu Muawiyah. Berawal dari itulah akhirnya timbul berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok, diantaranya yakni Khawarij, Murji'ah, serta Syiah. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah merupakan dua aliran pemikiran dalam teologi Islam yang telah memberikan kontribusi pemikiran dalam masalah akidah kepada masyarakat Islam, baik pada saat itu sampai saat ini. Mu'tazilah merupakan aliran yang meletakkan pahamnya di antara paham Khawarij dan Murji'ah dalam menentukan iman atau kafirnya seseorang yang melakukan dosa besar. Perbedaan ijtihad pemikiran dalam tokoh-tokoh Islam para tabi'in terhadap suatu masalah akhirnya mengandung lahirnya kelompok-kelompok Islam yang sampai saat ini masih tetap diperdebatkan oleh kalangan para ahli. Beberapa kelompok Islam tersebut sebagaimana mungkin sudah tidak ditemukan lagi. Akan tetapi beberapa masih ijtihad pemikiran mereka dapat dijadikan pelajaran bagi kita agar dapat berpikir dewasa dan berpikir yang benar, sehingga dapat menjaga kemaslahatan umat yang akan datang. Bagi Mu'tazilah, moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu tauhid dari klasik ke modern. Yang pertama, sejarah lahirnya tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, tauhid berarti keesaan. Maksudnya itikat atau keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa atau tunggal. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah atau mengesahkan Allah. Yang kedua, naluri beragama. Rudolf Otto, ahli sejarah agama berkebangsaan Jerman, dalam bukunya The Idea of the Holy yang terbit pada tahun 1917, seperti yang dikutip Karen Armstrong, mengatakan kebutuhan manusia terhadap agama berawal dari ketakjuban mereka terhadap fenomena keteraturan dan keunikan alam semesta. Dengan pikiran dan perasaan yang dimilikinya, manusia berusaha memahami dan memecahkan fenomena tersebut, yang akhirnya memunculkan rasa tentang yang gaib, yaitu ada kekuatan besar yang mengatur alam semesta dan kehidupan mereka yang hakikatnya tak mampu dijangkau oleh akal pikiran mereka. Perasaan tentang yang gaib itu, lanjut Otto, adalah titik berangkat manusia ketika menjelaskan asal-usul dunia atau bagaimana menjelaskan kehidupan yang baik di dunia. Dengan demikian, manusia secara fitrah membutuhkan agama. Kemudian manusia terhadap agama berasal dari dalam diri manusia itu sendiri atau naluri alamiah manusia karena adanya respon di luar. Fitrah alamiah manusia senantiasa menuntut untuk bertanya tentang hakikat alam dan manusia. Misalnya, adakah kekuatan yang mengatur dan mengendalikan alam semesta ini? Adakah kehidupan setelah kematian? Dan pertanyaan filosofis lainnya. Selanjutnya adalah ketauhidan dari masa ke masa. Ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah-akidah diniyah yang di dalamnya diterangkan segala yang disampaikan Rasul dari Allah tumbuh bersama dengan tumbuhnya agama di dunia ini. Para ulama di setiap umat berusaha memelihara agama dan mengukuhkannya dengan aneka macam dalil yang dapat mereka kemukakan tegasnya. Ilmu tauhid ini dimiliki oleh umat hanya saja
dalam kenyataannya lah yang berbeda-beda. Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sempit, ada yang luas menurut keadaan masa dan hal-hal yang mempengaruhi perkembangan umat, seperti tumbuhnya bermacam-macam rupa pembahasan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu tauhid menjadi ilmu kalam. Perkembangan ilmu tauhid menjadi ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut sebenarnya banyak, akan tetapi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam Islam sendiri dan faktor-faktor yang datang dari luar Islam. Karena adanya kebudayaan lain dan agama-agama yang bukan Islam. Faktor yang datang dari Islam yaitu dari Al-Quran sendiri. Yang kedua, dari ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya, di samping melimpah ruah rizkinya. Disinilah mulai mengemukakan persoalan-persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Selanjutnya adalah sebab yang ketiga ialah soal politik. Contoh yang tepat adalah soal khalifah. Ketika beliau wafat, beliau tidak mengangkat seorang pun pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itulah antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan. Masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasul berasal dari pihaknya atau dari kaumnya. Ditambah lagi dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Sejak itu kaum muslimin terpecah-pecah menjadi beberapa golongan yang masing-masing merasa sebagai pihak yang benar dan hanya calon daripadanya lah yang berhak menduduki pimpinan negara. Faktor yang berasal dari luar negeri yaitu banyak di antara pemeluk-pemeluk Islam yang mula-mula beragama Yahudi, Masehi, dan lain-lain. Bahkan di antara mereka pernah ada yang menjadi ulamanya, sehingga setelah ia memegang teguh agama Islam, ia mengingat-ingat kembali ajaran agama dan memasukkannya ke dalam ajaran Islam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.